Halo, kembali lagi di channel Best Buddy Sob Suntar. Kali ini saya bersama dua car audio entusias, yaitu di sebelah kanan saya ada Pak Ronald Safar, sebelah kiri saya ada Ko Junus Danu Atmojo, gitu kok ya, benar namanya ya. Oke, kali ini saya mau bercerita lah sedikit bagaimana perjalanan kita di kontes EMA Asia. Ini kebetulan beliau berdua adalah seorang champion di EMA Asia di kelas special class, yaitu kelas vokal in-house. Coba cerita dari Ko Junus dulu, itu sebagai champion kapan dan bagaimana perjalanannya kok? Ini waktu kok EMA Asia, itu kita di tahun 2023 ya. Special class pertama kali diadakan. Betul ya, Fong ya? Ya. Iya. Jadi di sini kita dengan beberapa negara di Asia, jadi tidak hanya Indonesia aja. Kita di Asia, puji Tuhan kita memenangkan Champion ya. champion ya, kelas yang bergengsi nih, karena ini kayaknya satu-satunya kelas di EMA Asia yang memperebutkan hadiah yang nilainya wow. Ya kan? Kan sebenarnya gitu, yang lain oke, piala bergengsi tapi nggak ada hadiahnya. Ini oke, pialanya biasa-biasa aja, tapi isinya ngegigit nih. Ini kan yang lebih penting buat kita. Ya, salah satunya begitu ya. Ya, satunya begitu kan. Yang membuat kita surprise juga adalah hasil nilai dengan dengan yang posisi di bawah kita tuh cukup jauh gitu nilainya. Ini suatu prestasi luar biasa buat Best Buddy Shop gitu, terutama buat Afung ya. Ya tentu dengan dukungan dari Ko Junus dan teman-teman juga semua. Gimana kesan-kesannya kok setelah mendapatkan champion di Tawi 2023 itu loh? Wah, happy banget. Keren banget ya. Happy banget, karena kan tadi balik lagi, ini luar biasa banget nih hadiahnya gitu. Iya. Nah, katanya, ya piala oke lah, tapi hadiah ini yang lebih berkesan di hati, karena ada isinya nih. Iya, betul. Ya kan? Untuk di tahun 2023 itu dimenangkan oleh Ko Junus. Kebetulan kita turunnya itu dua mobil. Di mobil Ko Junus sendiri, Land Cruiser, dan mobil Odyssey sendiri. Odyssey saya pada saat itu keluar di urutan keempat. Jadi tidak mendapatkan piala, tidak masuk tiga besar. Tapi sistemnya itu kalau kita bilang ya cukup simple, budget tidak terlalu besar. Bisa berada di posisi 4, bertanding dengan 6 negara waktu itu ya. Tahun 2023 ya kita cukup puas juga sih ya. Dan pesertanya lumayan banyak juga ya. Iya, peserta lumayan banyak. Nah, oke, untuk di tahun 2024, Pak Ronald lah sebagai championnya nih Pak. Kongres nih untuk Ko Junus sama Pak Ronald, dan hadiahnya juga sudah di depan kita. Pak Ronald, coba ceritakan Pak, gimana kesan-kesannya selama pertandingan sampai menjadi champion Pak? Mungkin ceritanya kembali sedikit Pak. Kenapa saya ikut lagi kan? Ya. Jadi saya mungkin terakhir bermain di COC 2023 ya? 2000, ya? Iya, betul 2023. COC Champion, habis itu udah nggak main lama. Regular udah nggak pernah ikut ya. Saya lebih enjoy dengerin musiknya sendiri, nikmatin ya. Teman-teman udah banyak mobil yang jadi dengan semangat loh. Di setiap ada pertandingan saya selalu hadir, mensupport. Memang fun ya buat saya. Ya betul, kita merasakan itu juga sih. Iya, lalu tadi cerita Pak Yunus tentang gigitan hadiahnya itu. Itu saya merasa tergigit sebenarnya. Menggoda hati ya, menggoda ya. Pengen menggigit juga rasanya gitu ya Pak? Karena tanpa ada planning, tanpa apa, tiba-tiba aku muncul di grup internal kita, ada grup lah buat lucu-lucu. EMA Asia nih, pada mau ikut juga. Hadiahnya masih sama nih, total ultima. Itu gigitan yang sangat yang merangsang banget. Sebentar, saya bisa ikut nggak ya? Kan saya nggak pernah ikut regular. Akhirnya, bisa aja dong. Waktu masih berapa? 1,5 bulan kalau nggak salah, atau 2 bulan ya, kira-kira waktu itu. Nggak sampai 2 bulan. Nggak, sebulan lebih lah. Jadi, menarik. Oke, saya kembali. Mobil saya terakhir di COC itu tuh belum regulasi EMA yang baru, masih EMA lama. Ya. Mobil saya nggak pernah main di EMA baru. Jadi, ya saya kembali. Ini semua kembali kesiapan mobil, tentang tuning, tentang banyak hal. Jadi, oke, saya balikin nih ke Afung. Tolong cek mobil saya. Apakah mobil saya ini dengan tidak ada perubahan apa-apa, apakah masih pantas bermain?
Akhirnya kita set waktu, Afung dengerin, lalu dia memutuskan, oke, saya mau tuning sebentar deh, ya. Tuning sebentar sama dia. Kembali, gimana? Ini mah pantas katanya. Oke, kita ikut. Ya. Jadi penentuan di situ, oh masih pantas kok, masih karena memang tidak ada perubahan. Ya. Akhirnya ya udah, akhirnya mempersiapkan dengan mungkin ya tuning awal untuk memastikan, lalu ikut pendaftaran, lalu ada beberapa tuning ya untuk memfinalkan ya perubahan sih tidak ada ya, ada tweaking kecil-kecil, nggak ada, istilahnya apa adanya mobil yang memang sudah jadi dan ya tadi kata Pak Yunus dari Tuhan dapat kita Dan kebetulan nih Pak, tahun 2024 ini kita turun dengan dua mobil, yaitu mobil Parona sendiri dan mobil Kojunus. ya. Dan kebetulan lagi kita berhasil keluar sebagai juara 1 dan juara Yang 2. kedua, sebenarnya ya saya udah riset sama Pak Yunus Pak. Ngalah kenapa ya? Jadi kebagian gitu loh saya. Kalau dua gitu, akhirnya dia mau ngalah. Jadi masa dia 2 kali kan? Jadi kalau gini lebih enak, kita hadir rame-rame. Dia tahun lalu, saya tahun yang sekarang gitu. Iya. Bagi 2 ya. Saya ingat di mobil Parona itu sebelum kita putuskan untuk mendaftar, kalau nggak salah 1 minggu atau 10 hari sebelum pendaftaran itu ditutup. Iya. Ya, saya bilang kasih saya waktu 1 hari, saya coba tuning lagi karena ini EMA yang baru, saya belum pernah dengar di mobil Parona. Iya. Saya pengen tahu gitu apakah dia bisa perform di EMA yang baru, walaupun memang settingan saya kan biasanya kita bisa play lagu apa aja Pak. Betul. Jadi di dalam benak saya, ya ini pasti nggak jauh-jauh lah. Saya cuma mau verifikasi lagi gitu, memastikan. Hari H saya tuning selesai, saya sendiri emes gitu Pak. Ini sangat layak nih. Ini sangat layak. Dua-dua mobil bagus. Bahkan saya bilang nih ke beliau berdua, kalau saya sebagai juri pun, saya susah menentukan siapa yang menang. Iya. Ya benar Pak ya? Iya, betul ya. Bingung. Saya susah menentukan siapa yang menang. Dan bahkan di hari penilaian pun, karena kita negara terakhir, si juri dari Filipina ini, itu dia mengasih skor dengan selisih cuma 1 poin Pak. Iya, betul. Tuh. Jadi perbedaan juara 1 Pak Ronald, juara 2 Kojunus di tahun 2024 ini, perbedaan poin itu cuma 1 poin. Bayangkan gitu, itu berarti memang dua mobil ini sangat strong Ya, untuk betul. di kompetisi EMA Asia ini. Ya, tentu kita sangat senang ya. Jadi saya sudah bilang ya kita serahkan semuanya ke juri. Saya sebagai juri pun kalau suruh pilih saya bingung gitu. Mungkin akan keluar sebagai pemenangnya itu kalau kita sudah masuk ke mobil, kita bawa score sheet, Ya. kita isi. Nanti kita baru tahu nih, oh ini menang karena masing-masing itu ada keunggulan. Tapi terus terang ya, saya sih bangga banget ya, walaupun kita kedua nih, semua kan mau dia juara 1, tapi dengan posisi 2 hanya selisih 1 poin dengan mobil Parona, itu kebanggaannya luar biasa itu, karena kita tahu ya, yang mobil saya ini kan juga dibantu oleh Parona gitu, semuanya effortnya Parona, jadi saya udah tahu lah gitu, dan Parona ini kan seorang penghobi ya, jadi beda, saya udah sering dengan mobilnya, saya tahu gitu loh, nggak mungkin saya bisa menang lawan dia kalinya, tapi kita harus coba, kan namanya kita saling support. Makanya saya mendapatkan hasil selisih 1 poin itu satu kebanggaan banget buat saya gitu loh. Beda gitu ya, kasih wow bisa gitu, cuma selisih 1 poin, luar biasa sih. Jadi kalau kembali ya secara global kalau kita ngomong, saya lupa yang 2023 berapa negara, tapi 2024 itu tuh kalau nggak salah 20 sekian, 23 ke 24 negara, 20 plus deh. Pesertanya 20 lebih. Negara 9. Negaranya ada 9. Dengan peserta 20 lebih ya. Kita ada 20 sekian gitu saya lupa. 20 betul. Peserta 20 lebih dari 9 negara dan yang paling sebagai orang Indonesia bangganya kita 1, 2, 3. Betul. Indonesia 1, 2, 3 loh. 1, 2 di kita, ketiga pun dari Indonesia. 1, 2, 3. Ya dari Indonesia itu salah satu kompetitor lain, tim yang lain, tapi dari negara Indonesia ikut tanding bersama kita. Jadi Luar biasa ya. Ya, luar Indonesia biasa. tuh. luar biasa. Dan satu hal lagi Pak yang cukup membanggakan, dari semua kelas yang di pertandingan di EMA Asia itu, cuman 2 mobil ini, mobil Parona dan mobil Kojunus yang menyentuh angka total skornya itu di atas 270 Pak. Oh itu Ya. saya Saya sudah perhatikan itu. Mobil lain tidak ada. Skor SQ-nya tidak ada yang sentuh angka 270. Bahkan di mobil kita yang lain yang sebagai champion juga cuma 260 sekian. Nah ini di mobil Parona dan mobil Kojunus itu nilainya tembus 270. Itu ya salah satu yang kita cukup bangga gitu Pak. Anyway,
hadiahnya sudah ada di depan kita. Coba kita unboxing sama-sama. Mungkin mulai dari yang tahun 2023 dulu. Ya, karena dia dulu. Terus desain dia. Ya. Dia kan sudah lama setahun dari buka. Iya, Dia pernah iya. dibuka, pernah dibuka. Isinya masih sama nggak? Isinya masih sama nggak? Ya, kita coba lihat. Iya, betul nanti tahu udah dia beranak. Apakah jadi 3 atau jadi 4 kita nggak tahu. Nih, FYI sebagai informasi, jadi hadiahnya itu adalah Twitter Ultima Anniversary 44 tahun. Jadi memang ada grafir khusus dari Vokal, itu ada 2023 Sound Meeting Champion. Jadi kita bisa lihat itu nanti di ring speakernya itu ada marking khusus di laser, Pak. Begitu juga yang tahun 2024. Untuk lihat lebih jelasnya coba kita lihat Ini bareng. benar-benar spesial banget ya. Ini spesial banget. Tidak bisa dibeli umum. Nggak bisa. Jadi kalau kita punya uang kita mau beli dengan yang ada marking champion ini nggak bisa. Harus ikut pertandingannya dulu. Hawanya beda. Dan itu itu- mahal sekali. Dan itu juga harus menang gitu. Oh, baru oke. kita. Jadi kita buka ya. Bukan, coba kita lihat. Kayak gitu dulu ya. Ini satu-satu. Oke. Wah, wih, ada sertifikatnya loh. International banget ini bener asli nih. Berapa sertifikatnya? Iya, betul. Oke. Mari kita. Nah, saya buka ke satunya ya. Ya ini ringnya, jadi memang bisa dilepas dia kok. Nah, seperti ini dia. 2023 Vokal Sound Meeting Champion. Jadi Twitter Ultima 44 tahun anniversary. Harganya ini retail harganya di 11.000 euro. ya di 11.000 euro. Kalau kita konversikan ke rupiah itu kurang lebih 10-an. 190-an juta lah ya. Kurang lebih. Ya, kok. Iya. Lumayan ya. Lumayan mahal, tapi kalau ada logo ini lebih mahal lagi. Gitu ya. Karena spesial ya. Spesial. Standar aja udah gigit ya. Iya, gitu loh. Piala boleh kecil, hadiah boleh kecil, Oh, gitu. tapi nilainya yang Iya. Dan ini baru loh, Ya ini benar-benar baru. baru fresh, Iya. Ini hadiah. bukannya second nih, ya kan? Ini luar biasa, satu prestasi yang luar biasa dan surprise. Ini ada rencana kok kita mau install di mana? Wah, rahasia dong. Tapi Project rahasia. Project rahasia. Nanti Kita orang bikin, tahu mau bikin kejutan lagi gitu. bikin kejutan lagi. Oke. Mungkin kita bisa pakai satu mobil bisa jadi banyak. Wah, gitu. Mau pasang belakang gitu mungkin. Belakang, di tengah, di di center tengah, gitu ya. iya. Bisa atau speaker center. Nah, ini yang hadiah dari tahun 2023. Sekarang kita coba lihat ke yang tahun 2024, Pak. Excited mau buka. Excited ya, kita buka Pak, bareng Pak. Oke, terus sebagai informasi aja, kenapa dusnya berbeda? Karena di EMA Asia tahun kemarin itu ada 9 negara, jadwalnya padat sekali sehingga panitia itu tidak sempat untuk bikin boxnya seperti ini. Oh, berarti lebih mahal lagi nih sebenarnya. Jadi dia pakai stok yang dari pabriknya, memang kemasan Twitter Ultima yang anniversary itu dusnya seperti ini Pak. Ya, sehingga dia belum sempat bikin box yang memang Khusus buat hadiah. khusus buat hadiah di EMA Asia ini. Tapi markingnya sudah tetap sama. Oke, kita lihat Pak. Coba kita lihat. Ini isinya benar nih. Kita lihat. Kita lihat saja apa isinya. Nah, Agak gemeter lah saya pakai. Awas jatuh. ini saya lebih gemeter lagi karena bukan barang saya. 2024 Vokal Sound Meeting Champion. Wah, coba fokus ini. Nah, Kita bandingkan dengan yang 2023. ini 2023. ada satu lagi. Nah, ini dia 2023, 2024. Sebagai juara bertahan kita. Nah, sebagai juara bertahan dan ya di tahun ini juara 1 dan 2 lah. Oke. nah, saya mau salaman sama Pak Yunus. Kita harus make a deal. Salaman. Oke, sama dulu. Twitter ini berdua, kita pasang kedua LC kita. Setuju? Setuju Jadi dong. kita pindahin aja ke mobil lain. Setuju nggak? Setuju. Jadi mobil kita kemana-mana dengan Twitter ini ada. Iya, Setuju? setuju. Ini Deal, kan satu, deal. satu Deal.
memori nih, kenang-kenangan Ini ya. akan langsung dipasang di mobil mereka masing-masing. Jadi mobil kita selalu akan berbunyi dengan tulisan ini gitu di mobil kita berdua ya. Kita pindah aja ke mobil lain. Betul. Satu mobil lagi nggak apa-apa. Gak apa-apa, masih banyak. Ini salah satu kan menjadi apa ya? Satu penghargaan yang cuma ada di tahun itu. Iya, betul. Dan kita dua mobil ini kalau kemana-mana dua LC dan nomor urutan tahun ini. Ya, Ya, tahun ini nih. betul. 23, 24. Ya. suatu pencapaian yang kita bisa mengenang terus di mobil kita gitu kan Pak. Betul, Iya. betul, mengenang terus. Betul. Jadi, Satu kebanggaan tersendiri gitu. Iya. Ya, jadi dealnya menarik ya. menarik. Oh, menarik. Dealnya Kalau menarik. mobilnya datang pun ke tempat saya masih lihat, wah ini dia, Wah, ini dia. Peter hasil Kenjen. Pencapaian. Oke, by the way, inilah penjelasan kita, cerita kita tentang hasil dari kompetisi EMA Asia 2023 dan 2024. Ada kesan-kesan atau mau cerita apa lagi Pak? Atau Pak Yunus? Mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan dulu banyak terima kasih kepada Afung ya, yang effortnya luar biasa gitu. Sama-sama. Selama perjalanan ini kan tidak selalu berjalan, kan ada kadang-kadang kesulit, permasalahan sedikit, namanya barang elektronik, tapi tidak sepenuh. Tapi kan harus menyiapkan mobil. Pada saat tuning di lokasi harus mendengarkan, dan tidak hanya satu mobil. Ada beberapa mobil tim kita dulu. Kadang-kadang sampai malam, saya pernah sampai jam 3 pagi. Di lokasi. Nggak terasa sekali tuning tiba-tiba begitu selesai udah sudah jam 2, jam 3 gitu. Di parkiran, lampu Iya. mati sampai panggil security suruh hidupin. Setelah itu saya juga berterima kasih pada Pak Ronald ya. Selain Afung, Pak Ronald juga sebagai senior konsultan saya dalam membangun mobil. Keterlibatan Pak Ronald dalam membangun saya juga luar biasa gitu. Kalau semua effortnya gitu ya dikeluarkan karena dia sebagai penghobi gitu. Apa yang bisa untuk memperbaiki kualitas suara dari mobil saya. Dan terus terang power yang digunakan benar-benar underdog sekali di mobil saya gitu. Tapi suara yang dihasilkan, wow, bingung saya juga bisa takjub gitu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada Afung dan kepada Pak Ronald. Sama-sama. Semua berdua mempunyai Sama-sama, ya. andil yang sangat besar atas kesuksesan mobil saya. Sampai pleset susah ngomong. Oke, Pak Ronald ada tambahan Pak? Oh ada, kalau dikasih kesempatan bisa nanti ada orang nggak bisa ngomong. Kalau saya masih kembali hal yang sama tentang car audio. Banyak bertanya, kok saya dan pusat saya pensiun katanya. Kan banyak yang bertanya itu, Ya, kenapa pensiun? Saya tidak pensiun karena saya bermain lalu ada poin mana saya berhenti, tapi tetap mobil saya nikmatin. Dulu banyak pertanyaan begini, bagaimana sih membangun mobil kontes, mobil tempur? Nah, jawabannya tidak ada, karena saya tidak pernah membangun mobil tempur. Saya dan Pak Yunus sama. Pak Yunus kalau ditanya mobil apa paling enak, bagus tapi pakai kemana sehari-hari. Mobil hari-hari itu mobil harian saya. Ya. Dan kita membangun sistem untuk kita nikmatin. Jadi intinya membangun sistem yang benar untuk kita nikmatin. Menjadi sebuah champion itu tuh banyak hal yang terlibat di dalam. Dari pertama, sekali lagi saya bilang, instalasi benar, dilakukan secara benar, tuningnya benar, ya, menjadi satu mobil yang cukup strong. Strong di dalam hal ya banyak selain EMA ini kan ada regulasi COC, salah satu yang multi boleh dibilang, semua Ya. kompetisi dilakuin, ya, dan ya salah satu beberapa teman yang dalam mobil ditanya, modal bebas apa saja, semua genre musik, semua asosiasi kita dengar dengan satu tuningan. Itu salah satu menunjukkan sebuah mobil itu jadi dan matang. Jadi itulah yang dilakukan oleh Afung, dan melakukannya sampai di titik final dia mentuning dengan satu tuningan, satu memori. Ya. Itu menunjukkan mobil itu bahkan kalau lebih teknis lagi di dalam kompetisi ada perubahan gain volume itu normal. Tapi kita gain bass pun tidak kita rubah. Secara teknis artinya itu mobil sangat matang. Nah itu yang saya dapati di mobil saya. Ini bukan promosi tentang satu pertandingan, ini promosi tentang satu keberhasilan atau mobil itu jadi sebagai mobil yang bisa kita nikmati sebagai musik. Jadi saya pun bayangnya kemarin COC saya tidak ikut pun saya hadir. Kan? Dari mulai loading, pulang jam 2 pagi sampai terima piala, ya saya hadir. Kenapa?
saya sendiri fun. Saya sendiri mau support teman-teman. Nah, lalu saya masih kadang-kadang bermain, iya, karena mobil itu masih saya nikmatin sampai hari ini Iya. sistemnya. Jadi ya kita membangun sesuatu yang boleh dibilang dinikmatin panjang. Kalau orang melihat, oh mobil mahal banget, ya itu relatif ya, masalah mahal dan murah ya. Pak Yunus bertahan dengan tapi hasilnya bagus sih ya. Itu salah satu kepuasan yang nggak bisa dibeli kan. Ini bukan masalah uang gitu loh, tapi ada beberapa sistem mobil kita yang dibangun unik-unik gitu loh. Ya, itu sebenarnya itu yang terjadi di tim kita. Jadi kalau komen saya ya, pertama mengajar satu mobil dibangun untuk dinikmatin kan. Ya, betul sekali. Jangan nanti kita bangun lalu target kita menjadi mobil tempur, targetnya champion tidak dan kita kecewa. Ya. Banyak yang terjadi orang kecewa lalu meninggalkan. Sebenarnya kalau sebagai seorang hobi, ya tadi target kita adalah bangun mobil benar, dan mobil benar dia ujungnya bisa kemana-mana. Untuk dinikmati. Dinikmatin iya, asosiasi apa saja masuk, tapi pertandingan relatif mau ikut setiap minggu ada, setahun sekali ada, ya. Betul. Ya, tapi menikmati setiap hari. Itu aja dari saya. Kalau dibiarin nanti nggak selesai. Ya, jadi di saya ya terutama, kalau saya bangun mobil itu kita bukan masalah budget. Kalau budget di tim kita ini mungkin bukan yang termahal. Masih banyak mobil-mobil dari orang lain yang jauh lebih mahal, bahkan berkali-kali lipat dibanding Iya. mobil-mobil yang saya bangun lah gitu Pak, termasuk mobil Panggilan dan mobil Ko Yunus. Dan satu lagi, kalau soal tuningan, yang menurut saya audio yang benar itu adalah audio yang enak kalau di play dengan musik apapun, selama rekamannya benar. Yang membedakan itu biasanya adalah di volume. Jadi ada beberapa sound engineer waktu dia ngerekam itu volumenya kenceng, ada yang pelan. Paling cuman perbedaannya di kita selalu adjust volume aja kalau pindah-pindah track. Tapi kalau soal pindah memori, pindah tuningan, di saya itu tidak ada. Ini di mobil partner, mobil Ko Yunus, mobil yang lain itu semua satu memori. Dipakai sehari-hari dan dipakai buat kompetisi. Jadi kalau saya harus setting beberapa memori, bayangin setiap kompetisi saya turun itu lebih dari 1 atau 2 mobil. Mobil ada. Mau dihafal berapa banyak. Dan itu riskan kalau kita bikin kesalahan. Iya. Salah tekan memori karena mungkin kadang-kadang sudah dikejar-kejar sama panitia, kejar sama juri, bikin kita lupa, bikin kita ngeblank, kita salah memori dan Dikawal tadi. betul, akhirnya akan fatal. Oke, by the way, ini sudah mau kita akhiri. Saya pengen mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ronald dan Ko Yunus. Saya ini bersyukur punya mereka sebagai customer saya yang sekarang kalau saya bilang nih sudah bukan customer lagi, sudah bagian dari tim kita, sudah menjadi teman, whatever lah apa yang kita sebut itu menjadi satu circle di tempat saya ini. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.